Ya, makhluk Tuhan Freya, silakan nyalakan kamera. Umat muslim marah-marah aja, kalian ngamuk-ngamuk. Udah dibilangin bapaknya Muhammad nggak jelas siapa, kalian marah-marah. Jelasin nggak bisa, bisanya marah-marah. Iya, makhluk Tuhan Freya, saya mau tanya dulu nih, Muslim atau Kristen? Muslim. 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 Silakan, mau menyampaikan apa makhluk Tuhan Freya? Saya panggil apa ini? Freya aja itu suami saya yang bikin nama makhluk Oh, Tuhan. Freya, Saya ya Muslim, silakan. sedangkan suami saya itu kan mualaf ya. Saya kan pernah DM ya. Nah, suami saya itu kan mualaf, masuk ikut saya. Terus sering nonton Edis TV, jadi pengen pindah lagi gitu. Nah, kan udah dia bilang. Saya disuruh nonton. Sudah saya bilang, hati-hati para Jangan mualaf ini. nonton Edis TV, nanti kamu tidak Islam lagi. Nah, silakan, silakan. Iya, setiap malam hampir nonton Edis TV terus. Saya disuruh nonton gitu, buat Terus? mastiin gitu. Jadi ada tertarik sih, Terus? tertarik dengan penjelasannya. Tertarik dengan penjelasan-penjelasan saya. Sudah berapa lama Kak Freya nonton Edis TV, nonton saya? Ngikutin sih 1 minggu, kalau suami saya mah sering. Baru Saya seminggu ini. lihat terus, ngapain gitu, coba deh lihat Edis TV, nonton katanya gitu. Oke, apa yang membuat Anda tertarik? Yang tertariknya sih yang cerita Nabi Muhammad yang menikah itu aja. Oke, tapi kita Yang tes dulu ya, menikah tes lebih dulu. dari Oh, orang-orang pada ngomong tes dulu. Berarti suami mualaf, ngikut kamu beragama Islam, dan dua-duanya Islam ya? Ya. Oke. Oke, kami pengen tahu karena nggak mau kami ngaku-ngaku orang Islam. Coba, berarti sholat sampai sekarang sholat, sholat ya? Sholat. Oke, coba kami pengen dengar gimana bacaan sholat, niat sholat, kami pengen tahu aja. Sholat apa? Subuh. Terserah, sholat subuh kah, maghrib terserah. Sholat subuhi ra'ataini mustaqiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, bacakan satu ayat Quran. Ayat pendek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal jinna. Ada lagi. Oke, sah. Coba yang bagian belakang. Yang bagian belakang tadi? Apa? Minal apa? Minal? Minal jinnati wan nas. Minal jinna watin? Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Oke. Minal jinnati wan nas. Artinya? Minal jinnati wan nas artinya? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Udah tahu itu kami. Kami sudah tahu orang Islam itu hanyalah membunyikan huruf-huruf Arab yang mereka tidak tahu apa artinya. Oke. Waktu nonton Edis TV baru seminggu ini ya. Kamu mengatakan tertarik begitu. Saya pengen tahu nih feedbacknya ini. Tertariknya itu dalam pengertian pengen meninggalkan Islam atau gimana? Pengen masih memahami, makanya nonton Edis TV lagi. Masih pengen memahami, oke. Isu apa itu yang kemarin kamu lihat, terus kemudian kamu tertarik dan pengen kamu pahami? Ya, yang dalil-dalilnya itu yang tentang Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad keluar Allah gitu. Setelah Muhammad keluar maksudnya? Setelah Muhammad ada, itu lahirlah Allah gitu, kata Edis TV. Oke, baik. Saya jelaskan ya, Gini. Jadi, waktu Muhammad belum jadi nabi, karena umat muslim percaya Muhammad jadi nabi itu umur 40 tahun. Ya.
Dari umur 0 sampai 39, kira-kira Muhammad itu beragama nggak? Beragama. Apa agama dia? Islam. Dari mana dia Islam? Dari mana dia tahu ini? Kan dia belum dapat wahyu. Setahu saya itu dari awal Nabi Muhammad udah Islam. Berarti Al-Quran sudah ada sebelum Muhammad lahir? Belum. Nah, terus dari mana dia Islam? Kitabnya apa kalau dia Islam? Dia membaca kitab suci apa? Bagaimana dia caranya sholat? Tuntunan sholat belum ada. Bingung kan? Iya, belum. Bingung ya? Jadi gini. Jadi dulu sebelum Muhammad lahir dan ketika dia lahir sampai berumur 39 nih ya. Mereka itu hidup di dalam sebuah penyembahan berhala nih ya. Keadaan Ka'bah sebelum nih ya wahyu turun. Biar saya tunjukkan. Kita pakai dalil-dalil dari sumber-sumber Islam sendiri. Saya tidak mau teman-teman menggunakan sumber-sumber ya, sumber-sumber yang bukan dari Islam, ya. Kita tunjukkan keadaan keadaan Ka'bah ya sebelum Muhammad lahir. Pelan-pelan ya. Ini isunya agak sedikit ini ya. Oke. Saya hilangkan dulu ini. Perhatikan ya, nih. Jadi nama-nama berhala yang mengitari Ka'bah sebelum Islam. Nih ya. Ini bukan karang-karangan ini akurat.com ya. Nih. Perhatikan. Jauh sebelum masyarakat Mekah mengenal Islam, mereka memiliki 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Berbagai jenis berhala yang dipuja-puja masyarakat saat itu berbahan dasar kayu, emas, perak, tembaga, dan batu. Dalam catatan sejarah, ratusan berhala yang mengotori Ka'bah dimulai dari era Ammar bin Luhai. Ya, ini kok ada gambar seperti ini nih, gimana nih? Sebentar. Iklan-iklan ini memang. Oke, saya teruskan ya. Dari seluruh berhala yang mengitari Ka'bah, Hubal menjadi sesembahan yang paling besar dan paling dimuliakan oleh kaum Quraisy. Hubal berbentuk dan seterusnya ya. Nih. Di kemudian hari setelah Fathul Mekah, Hubal dan seluruh berhala lainnya dihancurkan oleh Muhammad. Nah, ini kan setelah dia jadi nabi ya. Nah, yang menjadi fokus kita di sini adalah bagaimana sebelum Muhammad menjadi nabi. Nah, sebelum Muhammad menjadi nabi, Ka'bah itu memang sudah menjadi tempat penyembahan berhala. Nih nama-nama berhala dalam pra-Islam nih, nama berhala di Ka'bah pra-Islam. Ya, ada Isaf, kemudian ada Suwa, kemudian ada Al-Jidasa dan seterusnya. Ini makanya berhala dikelilingi berhala. Nah, itu pun masih ada sebelum Muhammad berumur 40 tahun. Nah, makanya tadi pertanyaannya, sebelum Muhammad umur 40 tahun, apakah dia sholat? Belum. Apakah dia sudah memeluk Islam? Belum. Masih berhala. Iya. Di situ di Ka'bah itu tempat penyembahan berhala. Lalu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Allah itu ada setelah Muhammad? Ceritanya, jadi Tuhan sesembahan orang Quraisy, kaum keluarganya Muhammad, orang-orang Quraisy, mereka itu mengait-ngaitkan Allah itu dengan Tuhannya nabi-nabi Bani Israel. Itu jalan ceritanya. Bahkan dulu waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, dia tidak mau kiblatnya itu di Ka'bah, nggak mau dia. Karena dia tahu Ka'bah itu memang penyembahan berhala. Makanya kiblatnya, coba
Kiblat pertama kali waktu Muhammad jadi nabi di mana? Di Mekah. Nah, susah ini kalau kita ngomong yang kayak begini. Kiblat pertama kali umat muslim itu bukan di Mekah. Kiblat pertama kali umat muslim itu di Yerusalem. Iya, karena Muhammad tahu bahwa Mekah itu tempat penyembahan berhala. Tetapi karena orang-orang Yahudi tahu bahwa Muhammad ini bukanlah nabi, melainkan nabi-nabian, akhirnya Muhammad memindahkan kiblatnya ke tempat kiblat orang-orang Quraisy. Tetapi agama orang-orang Quraisy ini dipoles oleh Muhammad, dipoles. Ya. Tuhannya diganti menjadi Tuhannya orang-orang Yahudi. Tuhannya nabi-nabi orang Yahudi. Ritualnya pun dipangkas. Mereka dulu tawaf sambil telanjang, sekarang tawaf pakai kain ihram. Gitu ceritanya. Tapi kalau ke situ nanti ketinggian, makhluk Tuhan Freya, kejauhan. Gak usah yang seperti itu. Itu nanti kalau misalnya kamu sudah tinggi ilmunya, baru bahas ke situ. Kalau sekarang yang simpel-simpel saja. Ya harus, ya kalau misalnya itu kenapa harus nyembah Yesus gitu? Baik. Menyembah itu apa dulu sih? Begini-begini, gerakan-gerakan begini. Kristen nggak perlu kayak begitu. Nah, kalau di dalam agama Islam memang harus didoktrin, harus nyembah. Begitu. Berbuat jahat lancar, nggak apa-apa, yang penting nyembah. Korupsi, berzina lancar, lanjut terus. Yang penting nyembah. Di dalam Kristen bukan seperti itu konsepnya. Di dalam Kristen itu berbakti. Berbakti itu apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Jadi bukan begini-begini. Coba, mana yang lebih penting? Melakukan perintahnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata begitu, mengasihi sesama manusia, kemudian membantu orang miskin, memberi makan orang yang tidak kekurangan, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian. Mana lebih baik, kayak begitu atau begini-begini? Kalau begini-begini apa gunanya bagi orang itu? Tetangga kita lapar. Kalau kita menjadi Kristen berbakti kepada Tuhan itu adalah tindakan realita, tindakan realnya seperti apa? Menolong orang miskin tersebut. Tetapi dalam agama Islam ini yang penting nih. Seperti itu. Hanya melakukan gerakan-gerakan. Gak boleh gitu juga, Bang. Gimana? Gak boleh gitu juga. Oke, sekarang saya tanya. Apa hukumnya meninggalkan sholat? Dosa. Oke, mana lebih dosa, berzina atau meninggalkan sholat? Sama-sama. Salah, meninggalkan sholat lebih besar. Ini kalau saya ngobrol sama kamu, saya nggak bisa ngobrol yang anu. Ya sholat. Begini Kak Freya. Tapi sama-sama dosa. Gini, kita kalau ngobrol hal-hal yang seperti itu, kamu tidak akan nyambung. Karena pengetahuanmu tentang Islam itu tidak ada, zero. Kita harus ngomong hal-hal yang dasar saja. Kalau yang seperti itu kita nggak nyambung bahasan kita. Nggak bakal nyambung. Kita dari hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Bagaimana apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu jauh berbeda. Ya, sekarang Yesus dulu. Ya, artinya begini. Saya cuma pesan begini saja. Kamu mau ikut Muhammad apa ikut Yesus? Kan baru belajar, Bang. Baru melihat. Oke. Kita bandingkan apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus ya. Ya.
Oke, baik. Dalam hal apa ini yang pengen kamu tahu? Coba dalam hal seperti apa? Ya, yang nggak sukanya itu yang poligami, yang nggak sukanya. Oke, baik. Sekarang begini, kalau kamu mengikuti Muhammad, maka kamu harus mengizinkan suamimu itu kawin lagi, betul? Ya. Betul tidak? Ya, benar. Oke. Kalau ikut ajaran Nabi Muhammad, ya. Ya, bahkan barang siapa suami kalau mau menceraikan istrinya tinggal talak saja, betul? Aku ceraikan kamu, betul? Ya. Nah, sementara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Secara logis menurut kamu nih, ajaran yang kamu terima di hati nurani kamu yang mana? Apa? Hati nurani kamu mengungkapkan mana yang pantas ditiru, yang diikuti. Yang diikutin apanya? Berat kan? Nih, ada Muhammad. Apa? Gini, kita bandingkan ya. Ada sosok Muhammad dengan ada sosok Yesus, betul? Ya. Oke, Muhammad mengajarkan ini dalam sebuah hubungan pernikahan ya. Muhammad mengajarkan apa? Ya. Boleh tempeleng istri. Boleh tempeleng istri. Ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak usah bang, kelamaan. Oke, boleh pukulin istri, boleh. Komen jahat banget. Boleh memukuli istri. Kemudian di dalam Kristen diajarkan apa? Supaya seorang suami janganlah berbuat kasar kepada istri. Coba sekarang saya tanya, dari hati nuranimu yang paling dalam, mana yang lebih pantas diikuti? Yesus kalau untuk kebaikan. Iya, terus kenapa kamu menunda-nunda? Kita ngapain bahas Ka'bah, berhala Ka'bah, meninggalkan sholat, gak usah yang tinggi-tinggi, gak sampai. Muslim itu seneng yang sederhana, mungil-mungil. Muslim itu senangnya mikirin hal-hal kecil. Kalau hal yang besar nggak bisa, nggak sampai. Akalnya nggak sampai. Dari hal sederhana itu saja, kamu sudah sepakat bahwa Yesus lebih pantas diikuti ketimbang Muhammad. Betul? Ya, menurut saya ya. Terus apa yang menyebabkan kamu menunda-nunda untuk meninggalkan Muhammad? Ya kan nanti kan sering nonton nih Edis TV nih. Nanti kalau udah meyakinkan nanti saya. Tapi ada niatan ya, ada niatan dalam hati pengen meninggalkan Muhammad dan ikut Tuhan Yesus ya? Hanya saya yang tahu. Oh, oke lah, baiklah. Dia berani. Gimana? Kan sering nonton, jadi kan mempelajarin dulu. Oke, betul. Saya setuju dengan itu. Langsung. Jangan buru-buru. Artinya ketika mengambil satu keputusan nanti sangat vital. Nah gini, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Supaya untuk menjauhi yang namanya perzinahan. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan, jangan kamu mendekati zina. Tetapi ada satu riwayat di mana Muhammad itu menyuruh orang melakukan perbuatan, mohon maaf, cabul. Tahu nggak? Tidak tahu. Jadi suatu ketika adalah seorang suami istri yang di rumahnya itu tinggal seorang pemuda. Misal kamu dengan suami nih. Oke, suami kamu punya tangan kanan, punya asisten pribadi tangan kanan, anak angkat dia. Seorang lelaki, seorang pemuda. Tetapi suamimu itu cemburu dia karena keberadaan laki-laki tersebut di rumah. Ini terjadi di dalam kisah kepada Muhammad. Jadi ada seorang bernama
Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini punya suami namanya Sahlah. Oke? Nah, di rumah mereka berdua tinggal seseorang bernama Salim. Lalu Sahlah ini mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya di wajah suamiku itu terdapat raut wajah kecemburuan sehubungan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimana solusinya? Dia minta solusi sama Muhammad. Muhammad memberikan solusi seperti apa tahu? Dia memberikan solusi bahwasanya si Sahlah itu harus menyusui Salim tadi. Iya, itu suami saya udah cerita itu. Iya, bagaimana kamu ikutin Nabi yang kayak begitu? Ibarat kata nih, suamimu punya anak angkat, punya asisten ya yang tinggal di rumah tapi udah dewasa dia. Terus kamu ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nih suami saya cemburu nih. Padahal dia itu anak angkatnya sendiri loh. Pembantunya sendiri, budaknya sendiri, orang suruhannya sendiri, kok dia cemburu? Lalu Rasulullah menyuruhmu, wahai Freya, supaya suamimu tidak cemburu, susuilah laki-laki itu. Emang ada. Oh ada. Makasih Kak Ceki, makasih. Ada. Waduh, terima kasih Kak Ceki. Nih ya, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Apakah ada hadisnya? Saya balikkan ya. Tapi selama kamu jadi muslim tidak pernah mendengar ini ya? Iya. Oke, baik. Kita akan tunjukkan kepada dia nih ya. Hadis menyusui anak dewasa. Ini kalau makanya untuk meninggalkan agama Islam hanya dibutuhkan sedikit keberanian untuk berpikir logis. Saya bacakan ya. Telah mengabarkan kepada kami Yunus bin ini nama-namanya kita skip saja ya karena banyak ini riwayat-riwayatnya dari Aisyah, istri Nabi SAW. Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai nak Rasulullah, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri. Karena Salim masuk ke rumahku. Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia. Si Salim itu. Ia menjawab, Sahlah menjawab, ia sudah memiliki jenggot. Beliau bersabda, susuilah ia dan akan pergi kemarahan yang ada di wajah Abu Huzaifah suamimu. Ia berkata, demi Allah aku tidak mengetahui di wajah Abu Huzaifah setelah itu. Setelah itu nggak cemburu lagi. Satu hadis, bukan satu hadis. Ada banyak hadis. Perhatikan, telah mengabarkan kepada kami bla 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 ya. Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah karena Salim masuk ke rumahku. Beliau bersabda, susuilah ia. Ia berkata, bagaimana saya menyusuinya? Sedangkan ia adalah anak laki-laki dewasa. Kemudian beliau bersabda, bukankah saya tahu bahwa ia adalah laki-laki dewasa? Kemudian ia datang setelah itu dan berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, saya tidak melihat suatu apapun di wajah Abu Huzaifah suamiku setelah itu yang tidak saya suka. Jadi setelah disusui, Abu Huzaifah tidak cemburu lagi. Saya teruskan lagi. Bukan cuma satu hadis. Ya. Dikatakan ini.
Nabi SAW memerintahkan istri Abu Huzaifah untuk menyusui Salim, Maula Abu Huzaifah, hingga hilang kecemburuan Abu Huzaifah. Ia menyusuinya sedang ia adalah lelaki dewasa. Rabi'ah berkata, hal tersebut merupakan keinginan bagi Salim. Ada lagi? Banyak ini riwayat ini sahih. Nih ya. Sahlah menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim memasuki rumah kami dan ia telah berpikiran seperti yang difikirkan oleh lelaki dewasa dan telah mengetahui apa yang diketahui lelaki dewasa. Maka beliau bersabda, susuilah dia, si Salim itu, yang keluar masuk rumahmu itu, yang bukan suamimu itu. Susuilah dia, maka engkau akan menjadi haram baginya dengan hal tersebut. Kemudian saya tinggal 1 tahun tidak menceritakan hadis tersebut dan bertemu Al-Qasim kemudian berkata, ceritakan hadis tersebut dan engkau tidak akan takut. Nih, banyak hadisnya itu banyak sekali. Jadi jelas sekali bahwa ibarat kata, kalau kamu dengan suami memiliki seorang pria lain di rumah, maka untuk membuat suamimu itu tidak cemburu, maka kamu harus menyusui pria tersebut supaya suamimu tidak cemburu. Bagaimana tanggapanmu? Nanti saya baca-baca lagi. Baik. Masih banyak waktu. Masih banyak waktu, bahkan saya sering mengatakan begini. Kalau nonton Edis TV, 1 kali pasti akan marah-marah. Mengatakan tafsir, laknatullah, Jahannam, Dajjal, pengarang, pemfitnah. Itu bagi orang yang pertama kali nonton Edis TV. Untuk kedua kali, orang sudah mulai berpikir, ini kan zaman internet. Gampang saja saya lihat itu, saya googling saja apakah Edis ini bohong atau tidak. Kedua kali nonton Edis TV, orang akan berpikir dan mencari tahu apakah benar yang diomongin Edis TV. Ketiga kali nonton Edis TV, orang akan mulai manggut-manggut mengiyakan apa kata saya. Nah, hati-hati untuk yang keempat. Untuk yang keempat kali, mustahil Anda masih menjadi Islam setelah nonton Edis TV. Jadi memang ada tahap-tahapnya, Kak Freya. Saya pun tidak memaksakan harus hari ini, harus sekarang juga, tidak. Ada banyak sekali video-video saya, terutama di Facebook yang sudah dirapi-rapikan oleh orang, walaupun itu bukan akun saya. Silahkan lihat saja di reel Facebook. Ada banyak, ada ribuan Facebook saya di situ. Nanti setelah kamu menonton video-video saya rasa niat kamu akan bulat untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada sumber kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke, Kak Freya? Terima kasih. Sama-sama, Kak Freya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup, nanti saya pelajarin. Nanti saya nonton terus. Oke. Makanya jangan lupa, teman-teman juga kalau nonton Erik TV, klik share dan bagikan. Begitu. Oke, Kak Freya, hanya itu Kak Freya. Halo? Oke, nampaknya dia terjeda. Kayaknya HP dia jatuh. Oke, Kak Freya, karena HP Anda ini terjeda, mungkin HP Anda jatuh, ya kita turunkan ya, saya turunkan. Terima kasih Kak Freya.